Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa bersyukur untuk semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Tetap semangat dan semoga pertemuan kita ini menjadi bermanfaat dan berkah. Perkenalkan, nama saya adalah Ratmawati, SGZ, MGZ. Saya adalah salah satu dosen tetap di Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan menyiapkan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Dietetik Penyakit Infeksi. Mata kuliah ini saya ajarkan pada semester genap tahun akademik 2023-2024 dengan bobot 3 SKS. Adapun kode dari mata kuliah ini adalah GZ401 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Deskripsi mata kuliah Dietetik Penyakit Infeksi meliputi: yang pertama, kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dan beragam pilihan yang sudah maupun yang belum baku. Dengan menganalisis data serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Yang kedua, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Ketiga, mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan studi kasus tertulis secara komprehensif. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Sistem pengajaran untuk mata kuliah Dietetik Penyakit Infeksi adalah Student-Centered Learning dengan memanfaatkan e-learning symbol atau sistem manajemen pembelajaran virtual Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang pada laman lms.poltekkespangkalpinang.ac.id. Mahasiswa dapat memanfaatkan LMS ini untuk mendownload LPS, mendownload modul, dan juga materi pembelajaran, serta mengupload berbagai penugasan. Sedangkan untuk pemaparan materi, diskusi interaktif, dan penyelesaian studi kasus, ini akan dilakukan di kelas. Adapun praktikum untuk mata kuliah Dietetik Penyakit Infeksi ini akan dilaksanakan di Laboratorium Penyelenggaraan Makanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Karakteristik pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah Dietetik Penyakit Infeksi ini bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pada CP PP3, menguasai prinsip-prinsip ilmu gizi dan dietetik, pangan, komunikasi, penyuluhan gizi, higien sanitasi, penyelenggaraan makanan banyak pada klien, dan upaya wirausaha dan humaniora untuk dapat melaksanakan pelayanan gizi institusi sesuai asuhan gizi terstandar. CPKK1 mampu melakukan asuhan gizi klinik dan dietetik untuk pemenuhan kebutuhan gizi individu dan kelompok pada kondisi yang tidak kompleks dengan menggunakan proses asuhan gizi dan terminologi terstandar sesuai dengan yang ditugaskan. Dan CPKU2 mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur.
Adapun CPMK untuk mata kuliah dietetik penyakit infeksi adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali terkait dengan konsep dasar dalam PAGT, mengenal berbagai bentuk makanan, dan mampu mendokumentasikan berbagai asuhan gizi dari berbagai penyakit infeksi, serta mampu mengimplementasikan intervensi gizi terkait terapi diet pada berbagai penyakit infeksi. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi yang pertama modul dan RPS yang dapat diunduh pada laman LMS Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, yang kedua PowerPoint, penugasan dan studi kasus, dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah dietetik penyakit infeksi meliputi yang pertama, konsep dasar proses asuhan gizi terstandar atau PAGT. Yang kedua, konsep terminologi asesmen gizi. Yang ketiga, konsep terminologi diagnosis gizi. Yang keempat, konsep terminologi intervensi gizi. Yang kelima, konsep terminologi monitoring dan evaluasi gizi. Yang keenam, pengenalan bentuk makanan. Yang ketujuh, dokumentasi dan pelaporan. Yang kedelapan, pemberian diet pada penyakit penyakit hepatitis dan kantung empedu. Yang kesembilan, pemberian diet pada penyakit saluran cerna atas dan bawah. Yang kesepuluh, pemberian diet pada penyakit malaria. Yang kesebelas, pemberian diet pada penyakit DHF. Yang ke-12, pemberian diet pada penyakit TBC. Yang ke-13, pemberian diet pada penyakit HIV/AIDS. Dan yang ke-14, pemberian diet pada penyakit dengan komplikasi. Kriteria penilaian dalam pembelajaran ini dijabarkan dalam beberapa komponen. Di antaranya, yang pertama terbagi atas teori dan praktikum. Untuk teori, komponen penilaiannya meliputi 1. Keaktifan sebesar 10%. 2. Penilaian tugas dengan bobot 30%. 3. UTS dan UAS masing-masing dengan bobot 30%. Sedangkan komponen penilaian untuk praktikum, yang pertama, keaktifan mahasiswa selama proses praktikum sebesar 10%. Yang kedua, penilaian studi kasus dengan bobot 30%. Yang ketiga, proses praktikum di laboratorium penyelenggaraan makanan sebesar 30%. Dan yang keempat, ujian akhir semester studi kasus praktikum sebesar 30%. Proses penilaian didasarkan pada rubrik penilaian yang jelas dan bersifat objektif dengan hasil evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai proses umpan balik. Saya berusaha untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berpikir kritis dan siap menghadapi dunia kerja yang terus berkembang. Baiklah, selanjutnya mari kita menyaksikan video pengajaran yang sudah saya siapkan pada mata kuliah dietetik penyakit infeksi. Hai semuanya. Halo. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya, walaupun kita kuliah di siang hari. Baik, Ibu akan memulai proses pembelajaran kita pada siang hari ini untuk mata kuliah dietetik penyakit infeksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, di mana atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kemauan untuk melakukan proses pembelajaran
siang hari ini untuk mata kuliah dietetik penyakit infeksi. Terima kasih buat kehadiran kalian semua untuk memenuhi proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik anak-anak yang luar biasa, untuk memulai proses pembelajaran kita agar ilmu kita menjadi barokah, agar ilmu kita menjadi bermanfaat, kita mulai dengan doa. Silakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Oke, berdoa selesai. Semoga Allah mengijabah doa kita. Baik anak-anak semua, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yang dimana kita sudah mengenal konsep PAGD. Dan anak-anak tentunya sudah mempelajari bagaimana sih konsep PAGD itu. Kita sudah mengenal ada beberapa langkah di dalam PAGD. Ada yang masih ingat? Berapa langkah coba di dalam PAGD? Ada 4 langkah, betul sekali. Langkah yang pertama apa coba? Asesmen gizi. Langkah yang kedua? Diagnosis gizi. Langkah yang ketiga? Intervensi gizi. Langkah yang keempat? Monitoring dan evaluasi gizi. Nah, kita akan menginjak pada siang hari ini terkait dengan pengenalan bentuk makanan. Ayo, kira-kira pengenalan bentuk makanan ini masuk langkah yang keberapa? Yang ketiga. Kita akan menyusun intervensi gizi. Pengenalan bentuk makanan ini menjadi penting buat kita pada saat ingin menyusun intervensi gizi. Di intervensi gizi itu ada 2 terapi yang kita lakukan. Terapi diet dan terapi edukasi. Gitu sekali. Nah, kita akan fokus pada hari ini terkait dengan terapi dietnya. Bagaimana kita mengenal berbagai bentuk makanan, karena pada preskripsi diet akan disampaikan apa bentuk makanannya. Oke, kita perlu mengenal ini. Kita akan lanjut kepada slide berikutnya. Apa sih kemampuan akhir yang diharapkan bagi kita semua setelah mempelajari ini? Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengenal berbagai bentuk makanan. Selanjutnya, kita akan fokus kepada bahan kajian pengenalan bentuk makanan. Anak-anak yang luar biasa, hari ini kita akan bahas bagaimana sih rute pemberian makanan. Kalau di dalam PAGD kan di intervensi ada ditanyakan di preskripsi diet bagaimana rute pemberian makanannya. Apakah melalui enteral atau melalui parenteral? 3 cara pemberian itu akan mempengaruhi bagaimana bentuk makanan yang akan kita berikan. Selanjutnya yang kedua, kita akan memahami bagaimana proses penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Ini perlu kita pahami. Bagaimana kita akan melakukan pemesanan bahan makanan? Bagaimana kita akan mengajukan bentuk makanan pada saat kita berada di ruang rawat inap? Selanjutnya, kita akan mengenal berbagai bentuk makanan yang ada di rumah sakit dan kita akan fokus pada makanan enteral. Oke, kita akan mengawali dari asesmen pada rute pemberian. Oke, kita akan mengenali support atau dukungan rute pemberian makanan ini akan seperti apa. Anak-anak semua, kita perlu memahami bahwa konsepnya adalah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kita menggunakan usus. Gunakan ususmu kalau itu masih bisa berfungsi, sehingga bentuk makanan akan mempengaruhi. Dan di awal langkah yang pertama kita akan melakukan asesmen gizi. Di asesmen gizi ini menjadi dasar loh bagi kita untuk bisa menentukan bagaimana intervensi yang akan kita lakukan. Baik, di nutrition assessment perhatikan bagaimana fungsi GI tract-nya. Apakah dia berfungsi dengan baik atau dia ada masalah?
Sehingga ini akan menentukan bagaimana rute pemberian makanan. Nggak mungkin kan kalau dia rutenya Bu lewat enteral, lewat nasogastrik, NGT. Kalau bentuk makanannya biasa. Nah, kita pahami kalau bentuk makanan biasa berarti dia akan melalui oral. Nah, gimana kalau dia pemberiannya secara NGT, secara nasogastrik tube? Nah, juga akan kita tentukan bentuk makanannya. Nggak mungkin kan dalam bentuk makanan biasa, selangnya ukurannya kecil, nggak akan masuk makanannya dikonsumsi. Jadi yang utama adalah perhatikan bagaimana fungsi dari ususnya, apakah bekerja dengan baik atau tidak. Oke, selanjutnya di sini kita memperhatikan ada pemberian makanan secara oral lewat mulut. Tadi kita sampaikan. Ada pemberian makanan lewat hidung, betul sekali. Nasogastrik tube. Nah, ada juga yang lewat langsung ke gastrotomi. Ada juga lewat jejunum dan juga baik. Nah, bagaimana nih kita mempertimbangkan kapan pemberiannya? Oke, perhatikan bahwa ini menjadi penting pada saat kita akan menentukan bentuk makanan sesuai dengan rute pemberiannya. Di asesmen gizi kita sudah mengkaji berbagai data, baik berkaitan dengan data biokimianya, yang kedua data asupan makanannya, kebiasaan makannya. Yang ketiga, berkaitan dengan klien historinya. Yang keempat, antropometrinya. Yang kelima, pemeriksaan fisik, fokus kepada gizi. Nah, anak-anak semua, rute pemberian makanan secara oral ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien dengan densitas yang tinggi. Jadi kandungan gizinya itu lebih tinggi kalau bentuk makanannya diberikan lewat oral, lewat mulut. Kalau kita biasa mengenal lewat mulut. Baik, yang kedua, rute pemberian makanan secara enteral ini dilakukan jika asupan makan pasien tidak mencapai 50%. Nah, kita sebagai ahli gizi akan belajar menentukan pada saat asupan oralnya Bu tidak terpenuhi. Oh, kita langsung berpikir menentukan kira-kira bagaimana asupan makanannya yang tepat sehingga kebutuhan gizinya bisa terpenuhi. Kalau makanan asupan secara oralnya kurang dari 50%, maka segera putuskan bahwa pemberian makanan tidak bisa secara oral. Maka kalian akan berpikir kritis menentukan bahwa pemberian makanan berlangsung secara enteral. Bisa lewat hidung, bisa lewat gaster, bisa lewat jejunum, bisa lewat duodenum. Tergantung kepada kondisi pasien. Nah, kita masuk ke makanan cair. Jadi kalau makanan cair ini, kalau menurut kamu ya, kalau tadi kan makanan biasa diberikan lewat oral, mulut. Kalau Luna, oral juga, mulut juga. Kalau Sandi, oral juga, boleh enteral? Boleh, tergantung dari konsistensi. Nah, kalau cair lewat mana yo? Lewat? Boleh nggak cair lewat oral? Boleh. Tergantung kepada kondisi pasien dan bagaimana dia ingin melakukan proses
makanan. Oke, jadi ternyata makanan cair ini tidak hanya lewat parenteral saja, enteral saja, tapi juga bisa lewat oral. Kamu dalam kondisi kompos-mentis tapi mengalami kesulitan menelan, tetapi mengalami sariawan, boleh diberikan cair? Lewat mana? Lewat? Lewat? Kamu lagi kesulitan menelan, terus mengalami sariawan, diberikan lewat mana? Diberikan lewat mana? Pasien kompos-mentis. Diberikan lewat? Kan bisa duduk sambil minum. Kecuali pasiennya dalam kondisi koma, kesadaran menurun, maka diberikan lewat enteral atau paren. Jadi itu yang harus kamu perhatikan. Bagaimana kamu mempraktekannya? Bagaimana kamu menerapkannya pada saat berhadapan dengan pasien? Kita tidak bisa menjudge bahwa oh ini harus dalam bentuk enteral, oh ini harus dalam bentuk parenteral pemberiannya. Enggak, tapi kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kalau seandainya dia dengan kesadaran kompos-mentis tetapi mengalami sariawan, boleh dong diberikan secara oral. Itu ya. Oke, ada kira-kira yang mau bertanya? Ya, oke, silakan Eda. Ini Ibu, Ya. jadi jika ada pasien luka bakar pada bagian kepala itu untuk makanannya bagaimana Ibu? Oke. Untuk menentukan bentuk makanan, kita perlu melihat kondisi pasien. Maka langkah awal di dalam PAGT adalah melakukan asesmen gizi. Namun, asesmen gizi ini tidak berhenti di kita saja sebagai profesi ahli gizi, nutrisionis ataupun dietitian, namun juga melakukan koordinasi, kolaborasi dengan dokter yang menangani ataupun perawat yang menangani. Kalau kondisinya misalnya apa nih bentuk makanan bagi pasien luka bakar tapi mengalami luka bakar di bagian kepala, kita perlu tahu dulu persentase luka bakarnya. Kalau luka bakarnya di kepala tetapi sudah menghantam bagian dalamnya dan itu akan mengganggu saluran cernanya, maka pemberian makanan secara oral itu tidak dianjurkan. Bentuk makanan lunak itu belum dianjurkan. Nah, kita akan lihat kondisinya. Untuk menyelamatkan kondisinya karena asupan makannya mungkin kurang dari 50%, maka alternatif terbaiknya kita berikan secara enteral dalam bentuk sonde. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan Mbak Dia. Aku izin tadi kan Ibu sudah menyinggung terkait dengan makanan sonde. Ya, Pak pengen tahu perbedaan antara makanan cair dan makanan sonde itu apa? Terus untuk pasien dengan kondisi seperti apa diberikan makanan? Oke, kalau bedanya ya tadi kita mengenal ya, ada cair jernih, ada cair penuh, ada sonda ataupun cair kental. Nah, itu dibedakan pada konsistensinya, dibedakan atas nilai gizinya. Ada pasien tertentu yang mungkin berpengaruh pada kondisi GI tract-nya sehingga mungkin mengalami diare, harus diberikan awal dulu dengan cair jernih misalnya. Nah, itu tidak diberikan dalam jangka panjang, cukup 2-3 hari saja sebagai proses penyesuaian. Selanjutnya setelah 2-3 hari baru alihkan dia ke cair penuh. Nah, baru nih cair penuh, mulai tambahin zat gizinya. Tapi mungkin hanya berapa hari, nanti baru masuk ke cair kental. Jadi prosesnya berjalan. Zat gizinya berbeda. Semakin dia kental, semakin padat, densitasnya semakin baik. Ya, zat gizinya semakin full. Tetapi kalau dia semakin cair, maka zat gizinya juga akan semakin rendah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, baik. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita bisa kita selesaikan pada siang hari ini.
sebelum kita nanti ada penugasan ya dari Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan ada yang mau memberikan semacam resume ataupun kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari ilmu yang kita pelajari. Ya, yang bersedia? Oke, silakan Hendra. Ini dari materi kita hari ini mungkin yang bisa kita tangkap di sini adalah di mana dalam bentuk pemberian makanan itu kita memperhatikan rute pemberian makanannya terlebih dahulu. Di mana untuk yang rute pemberian makanan ini ada melalui oral, kemudian ada melalui MJT atau enteral, kemudian ada melalui jejunum atau duodenum. Di mana untuk dari pemberian makanan ini kita akan melihat asupan makannya. Di mana jika asupan makan itu kurang dari 50, misalnya kita memberikan oral, jika asupan makan pasien itu kurang dari 50, maka kita akan beralih ke enteral untuk supaya asupan makannya tercukupi. Kemudian untuk dari bentuk makanannya sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada makanan biasa, makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu. Kemudian untuk diet khusus yang biasa diberikan pada pasien yang sakit itu bisa diberikan pada pasien bedah, kanker ataupun pada kebidanan gitu. Kemudian untuk yang kedua ada makan lunak, itu contohnya seperti nasi tim atau Beri oleh Hendra dan juga beberapa pertanyaan dan perhatian dari kalian semua. Baik, yang terakhir Ibu akan memberikan penugasan buat kalian semua yang nanti bisa kalian download di LMS kalian masing-masing, di LMS Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, dan bisa kalian upload. Oke, penugasannya silakan di-download di sana. Itu sudah mengupload untuk penugasan, untuk berbagai informasi yang kalian butuhkan. Dan setelah kalian mengerjakan tugas tersebut, silakan kembali di-upload di LMS masing-masing. Insya Allah nanti akan melakukan proses penilaian setelah batas waktunya. Mohon kerjasamanya untuk memperhatikan batas waktu ya. Insya Allah kita lebih kurang 5 hari untuk proses penugasan ini. Dan ini penugasannya berkaitan dengan bagaimana kita memilih bentuk makanan jika kondisinya seperti ini. Oke, jadi ada 3 studi kasus yang sudah Ibu siapkan di penugasan ini. Dan silakan nanti kalau kondisi pasien dengan mengalami suhu 38 juga apa ya bentuk makanannya, bagaimana ya syarat dietnya, bagaimana nih bahan makanan yang harus saya berikan. Oke, nanti kalian bisa membaca di simbol kalian masing-masing. Baik, anak-anak semua, berakhir juga proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu berharap semoga ilmunya menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Kita tunggu nanti proses penyelesaian tugas dari kalian semua dan kita akan evaluasi ya, kita akan berikan feedback bagaimana hasil penugasan yang sudah kalian lakukan. Baik, demikian. Mohon maaf lahir batin. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah dietetik penyakit infeksi bagi mahasiswa program studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.